Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bella Safitri dengan NPM 2457051007. Pada video kali ini saya akan menjelaskan modul satu yaitu pengenalan Android Studio dan Kotlin untuk mata kuliah teknologi dan aplikasi mobile responsi, di mana video ini dibuat sebagai pengganti absensi pertemuan pertama. Kita langsung aja masuk ke pembahasan materinya. Jadi, yang pertama itu ada tools pembelajaran, di mana pada praktikum semester ini itu terdapat beberapa tools dan media pembelajaran yang akan digunakan, yaitu yang pertama ada video tutorial dan modul, yang kedua ada Android Studio, yang ketiga ada Kotlin, dan yang terakhir itu ada GitHub. Untuk yang pertama itu ada video tutorial dan modul, di mana video tutorial dan modul ini digunakan sebagai panduan utama dalam memahami materi, dan nantinya video dan modul itu akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Jadi intinya mahasiswa itu tidak hanya belajar dari penjelasan di kelas, tapi juga bisa mengulang kembali materi melalui modul dan juga video tutorial yang sudah dibagikan. Nah, dengan begitu, kalau ada bagian yang belum paham, kita nih bisa mempelajari lagi secara mandiri. Terus yang kedua itu ada Android Studio, di mana Android Studio ini sebagai ID utama untuk menulis, menjalankan, dan menguji aplikasi Android. Jadi Android Studio ini merupakan aplikasi utama yang digunakan untuk membuat aplikasi Android. Di dalam Android Studio kita tuh bisa nulis kode, terus juga bisa membuat tampilan aplikasi, menjalankan aplikasi, dan ngecek apakah aplikasi itu sudah berjalan dengan benar atau belum. Terus yang ketiga itu ada Kotlin, di mana Kotlin ini merupakan bahasa pemrograman utama yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Android pada praktikum ini. Jadi intinya Kotlin itu adalah bahasa yang dipakai untuk nulis logika program pada aplikasi Android. Misalnya kayak membuat tombol bisa diklik, terus nampilin data, ngatur perpindahan halaman, sampai ke ngejalanin fungsi-fungsi lain di dalam aplikasi. Terus yang terakhir itu ada GitHub, di mana GitHub ini tuh digunakan sebagai version control untuk pengumpulan tugas dan pengecekan progres mahasiswa. Jadi nanti GitHub ini untuk bisa nyimpen dan mengelola kode program. Terus dia juga bisa ngebantu asisten dosen supaya bisa melihat progres pengerjaan tugas mahasiswa, karena nanti setiap perubahan kode itu bisa tercatat dengan jelas. Nah, selanjutnya ini ada pengenalan Android Studio, di mana Android Studio ini merupakan ID resmi yang dikembangkan oleh Google untuk pengembangan aplikasi Android. Kemudian Android Studio ini berbasis IntelliJ IDEA dan menyediakan berbagai alat pendukung seperti layout editor, emulator, dan profiler. Jadi intinya Android Studio itu adalah software resmi dari Google yang memang dibuat khusus untuk ngembangin aplikasi Android. Nah, di dalam Android Studio itu terdapat beberapa fitur penting. Yang pertama itu ada layout editor yang digunakan untuk membuat dan mengatur tampilan aplikasi. Terus yang kedua itu ada emulator yang digunakan untuk menjalankan aplikasi seolah-olah sedang digunain di HP Android. Terus yang ketiga itu ada profiler yang ngebantu developer itu ngecek performa dari aplikasi yang telah dibuat. Kemudian Android Studio juga itu mendukung beberapa bahasa pemrograman seperti ada Kotlin, kemudian Java, dan juga XML. Selain itu, Android Studio juga terintegrasi dengan pustaka Android seperti Jetpack dan Firebase. Jadi intinya Android Studio itu tidak hanya digunakan untuk nulis kode aja, tapi juga bisa ngebantu proses pembuatan aplikasi dari awal sampai tahap pengujian dengan fitur seperti auto completion, debugging tools, dan version control. Proses pengembangan aplikasi ini itu menjadi lebih mudah dan efisien dalam menggunakan Android Studio tersebut. Terus selanjutnya itu ada
pengenalan Kotlin, di mana Kotlin ini merupakan bahasa pemrograman modern yang dikembangkan oleh JetBrains dan didukung oleh Google untuk pengembangan aplikasi Android. Kotlin ini tuh memiliki sintaks yang ringkas dan aman, serta memiliki fitur null safety. Jadi, Kotlin itu bahasa pemrograman yang dibilang lebih modern dan juga lebih ringkas dibandingkan beberapa bahasa lainnya. Nah, dengan Kotlin, kode yang ditulis itu biasanya lebih sederhana, lebih mudah dibaca, dan juga lebih aman. Salah satu fiturnya yang penting itu adalah low safety. Jadi fitur ini tuh ngebantu supaya mengurangi kemungkinan error yang terjadi karena datanya itu bernilai kosong atau nol. Jadi aplikasi yang dibuat itu bisa menjadi lebih eh, stabil dan tidak mudah mengalami crash. Kemudian Kotlin juga itu digunakan untuk membangun antarmuka pengguna secara deklaratif melalui Jetpack Compose dan tetap kompatibel dengan pendekatan imperatif menggunakan XML. Jadi intinya Kotlin itu bisa digunain dengan dua pendekatan dalam membuat tampilan aplikasi. Yang pertama itu menggunakan Jetpack Compose yang lebih modern. Terus yang kedua itu menggunakan XML yang sudah digunakan dalam pengembangan Android. Nah, hal itu yang gambarin bahwa membuat Kotlin itu lebih fleksibel untuk bisa digunakan dalam berbagai jenis proyek Android. Terus yang terakhir itu ada referensi. Referensi dan juga sumber belajar, di mana pada modul ini tuh juga terdapat beberapa referensi dan sumber belajar, kayak ada materi resmi Android Developer, kemudian ada link download Android Studio, referensi belajar Kotlin, kemudian ada Jetpack Compose, ada video tutorial instalasi Android Studio, ada JDK, ada SDK, dan juga emulator. Jadi referensi itu disediain supaya mahasiswa tuh bisa belajar lebih lanjut secara mandiri. Terus kalau mengalami kendala saat instalasi atau ingin memahami Kotlin dan Android lebih dalam, kita tuh bisa menggunakan link referensi yang ada di modul ini. Jadi berdasarkan materi modul satu itu dapat disimpulkan bahwa praktikum pemrograman mobile ini, mahasiswa itu akan menggunakan beberapa tools utama, yaitu modul dan video tutorial sebagai panduan belajar, di mana Android Studio itu sebagai tempat membuat aplikasi. Terus, kalau Kotlin itu sebagai bahasa pemrograman utama, dan untuk GitHub itu untuk mengelola serta ngumpulin tugasnya. Jadi sebelum kita mulai membuat aplikasi Android, kita tuh perlu tahu dulu dan juga paham tools yang digunakan, terutama Android Studio dan juga Kotlin, karena keduanya itu menjadi dasar utama dalam ngembangin suatu aplikasi Android pada praktikum ini. Sekian penjelasan saya mengenai modul satu. Maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.